Oke lur, ini hasil base kita yang kemarin. Ternyata saya koreksi, nggak ada kotoran-kotoran atau serangga yang menempel ya, dan nggak ada ibaratnya kekurangan. Dan kemarin kotoran itu ternyata dia nempel setelah kita aplikasikan dan setelah ibaratnya sudah setengah kering, jadi saya lap aja kemarin, ternyata hilang ya. Dan di sini nanti kita akan lanjut pemasangan stiker. Untuk pemasangan stiker mungkin nggak saya tampilkan karena sudah bukan hal yang luar biasa lagi. Ini nanti kita pasang stiker, langsung kita lanjut ke bagian clear. Oke, kita akan sesi selanjutnya. Nah, kalau untuk putihnya ini putih solid, jadi nggak ada metaliknya, solid, padat. Oke lur, kita lanjut ke bagian pemasangan stiker. Habis itu kita bahas untuk pengeklirannya. Assalamualaikum lur. Di video awal tadi kita sudah menunjukkan media yang sudah kita aplikasikan base dan sudah dikoreksi ya. Ternyata tidak ada kendala lain. Terus ini kita akan naikkan ke bagian clear coat. Untuk clear coatnya di sini saya butuh clear yang cepat kering karena nanti kita akan lakukan lagi pengekliran kedua atau yang dinamakan flow coat. Di sini kita akan clear di atas media stiker. Nah, oke lur, bahasin masalah base kenapa kita harus koreksi. Dari tingkat kekeringan pertama, terus misalnya ada kotoran atau apa kita bersihkan dulu, terus kita misalnya harus diperbaiki ya kita perbaiki. Nah, di sini kunci dari pengekliran supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, oke. Untuk media di sini sudah saya pasang stiker. Seperti biasa, awal mula sebelum pengekliran usahakan dilap dulu. Di situ ada microfiber ya, atau PKT cloth juga bisa. Yang sering ditanyakan oleh pemula, yang sering di DM atau di komentar itu biasanya ini ya, yang sering saya tangkap itu, Mas kenapa clear saya ngedrop, Mas kenapa clear saya jeruk, absorb atau ibaratnya nggak kinclong. Di sini nanti kita bahas. Oke. Untuk pengekliran masih seperti biasa, saya pakai Meiji Finer Force. Untuk pengekliran pertama, apalagi di atas media stiker, jangan langsung dibasahi karena sangat rawan sekali. Permukaan stiker itu licin, apabila kita langsung basahi nanti akan biasanya timbul lubang-lubang atau kayak ada minyak yang tidak mau menempel atau clearnya itu misah-misah gitu ya lur ya. Nah, di sini saya usahakan untuk droplet yang dihasilkan oleh spray gun ini cenderung lebih kering. Nah, maka dari situ untuk trigger saya cuma pakai di ukuran atau setelan 1,5. Kenapa sedikit betul untuk bukaan jarumnya? Ya itu tadi, saya pengen ibaratnya semprotan dari spray gun cenderung lebih kering supaya ada kontraksi terlebih dahulu untuk clear sama stikernya. Oke, kita kembali ke pembahasan yang tadi. Kenapa clearnya ngedrop, kenapa nggak kinclong, kenapa jerukannya besar. Untuk pemahaman di bagian base ini memang kita sering untuk pemula itu gagal paham. Perbedaan dari bahan PU dan bahan NC untuk warna ya. Kalau PU biasanya saya setelah pengecatan itu paling lama jeda 25 menit, 20 menit, 30 menit langsung saya naikkan ke clear. Kenapa? Kalau kelamaan apalagi sampai nginep itu nanti kita akan repot. Kenapa? Kita harus ngamplas ulang, terus kita timpa lagi cat, baru kita bisa lakukan pengekliran. Kalau kita kelamaan jedanya atau sampai 1 malam itu nanti catnya terlalu keras dan pada akhirnya clear nggak mau lengket. Oke, untuk pengekliran kedua ini untuk triggernya saya kurangi di
ukuran 3 ulir ya, jadi lebih basah lagi. Oke, untuk bahan PU sudah kita jawab, dan ini menjawab video yang ada. Kalau video yang ada ini kita pakai NC. Oke, untuk NC cenderung lebih tebal. Kenapa? Karena butuh beberapa lapisan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk jenis NC sendiri tidak bisa menutup dengan cepat seperti jenis PU ya. Kalau PU pigmennya juga beda dan bahannya pun juga beda, dia cenderung lebih cepat kerasnya. Untuk NC ini biasanya saya kalau misalnya ngecat malam itu saya diamkan dulu, besok pagi baru saya clear. Nah, kalau NC baru dicat terus jangka 1 jam atau 1,5 jam, biasanya kan dipegang memang sudah kering tapi di dalamnya masih basah. Itu kalau ditimpa clear langsung otomatis clearnya itu keresap sama bahan yang kita aplikasikan ya, atau warna yang kita aplikasikan, sehingga mengakibatkan yaitu tadi clearnya ngedrop, terus absorb, terus keringnya lama, nggak bisa keras, terus jerukannya besar-besar. Nah, di situ biasanya pemula itu nyalain, clearnya kok nggak mau keras mas, kenapa ya? Clearnya kok nggak kinclong mas, kenapa ya? Clearnya kok gampang kulit jeruk ya mas, kenapa? Di situ bisa jadi penyebab ya. Jangan gagal paham dulu. Kalau NC belum kering langsung ditimpa clear, cat yang sudah ditimpa clear otomatis kejebak nggak mau kering. Nah, disitulah clearnya dibilang nggak mau keras, padahal yang paling bawah atau base nya itu yang nggak mau, yang belum kering. Jadi semacam pondasi. Kalau pondasinya itu masih lembek, pasti di atasnya nggak bakal kuat menopang ya. Jadi nggak kuat menopang yang di atasnya. Ketika ada tekanan kuku atau apa, pasti bekas. Nah, oke, untuk pengekliran ini sudah selesai. Kita tinggal dulu sebentar, nanti kita koreksi. Oke lur, untuk pengekliran pertama di sini kita aman, tidak ada yang di bagian-bagian stiker itu biasanya kalau kita nggak hati-hati itu bisa bolong-bolong atau kayak semacam ada minyaknya ya, nggak mau lengket. Nah, di sini kita dapetin hasil yang aman. Terus ini untuk pengekliran pertama mungkin kita keringkan dulu, besok kita lanjut untuk bagian flow coat. Oke, seperti apa prosesnya nantikan ya lur ya. Dan saya pamit undur diri. Semoga dulur-dulur selalu sehat, selalu semangat, apapun kondisimu saat ini selalu bersyukur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.